Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dapat tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Gali STM.Com selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalija dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan memaparkan materi mengenai akidah Islam. Secara daftar isi yaitu A. Pengertian akidah. 1. Secara etimologis. 2. Secara terminologis. B. Istilah lain akidah. C. Pengertian akidah Islam. D. Dasar akidah Islam. E. Prinsip akidah Islam. F. Ruang lingkup akidah Islam. 1. Menurut sistematika Hasan al-Banna. 2. Menurut sistematika Arkanul Iman. G. Kedudukan akidah Islam. H. Fungsi akidah Islam. I. Metode peningkatan akidah Islam. J. Kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan A. Pengertian akidah. 1. Secara etimologis, akidah berakar dari kata akada yakidu akdan akidatan. Akdan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk, akidah berarti keyakinan. Al-Munawwir 1984 halaman 123. Dari pokok ini kemudian diangkat sebagai pembawa makna keyakinan. Relevansi antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. 2. Secara terminologis atau istilah terdapat beberapa definisi antara lain A. Menurut Hasan al-Banna, aqaid atau bentuk jama' dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan-keraguan. B. Menurut Syekh Thohir bin Shaleh al-Jazairi, akidah adalah beberapa perkara yang diyakini oleh pemeluk Islam yang mana mereka membenarkannya dengan mantap. C. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah atau kebenaran. Itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya, atau secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. B. Istilah lain akidah. Ada beberapa istilah lain yang semakna atau hampir semakna dengan istilah akidah, antara lain yaitu 1. Iman, 2. Tauhid, 3. Usuluddin, 4. Ilmu kalam, 5. Fikih akbar. Kemudian C. Pengertian akidah Islam. Akidah Islam adalah suatu cabang keilmuan terapan yang wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh umat Islam sebagai pengajaran akan pokok keimanan yang membentuk mentalitas dan keyakinan. Maka akidah Islamiyah akan berpengaruh menggerakkan seseorang untuk lebih bersemangat di dalam upaya mengisi hidupnya sebagai bekal menempuh perjalanan setelah masa kematiannya. D. Dasar akidah Islam. Dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah artinya Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula, orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Atau mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285.
Sabda Rasulullah, artinya, telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman. Jika kamu tetap berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau Al-Hadis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. E. Prinsip akidah Islam. 1. Menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang terdapat dalam jiwa manusia sejak lahir. 2. Akidah Islam sebagai sesuatu yang diwahyukan oleh Allah. 3. Akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. 4. Meluruskan akidah-akidah yang telah diselewengkan. 5. Menghindarkan manusia dari kemusyrikan. 6. Membimbing akal pikiran agar tidak tersesat. 7. Mendatangkan ketentraman jiwa. Ruang lingkup akidah Islam. 1. Menurut sistematika Hasan al-Banna. 1. Ilhiyat. 2. Nubuat. 3. Ruhaniyat. 4. Sam'iyat. 2. Menurut sistematika Arkanul Iman. A. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Iman kepada malaikat. C. Iman kepada kitab-kitab Allah. D. Iman kepada Nabi dan Rasulullah. E. Iman kepada hari akhir. F. Iman kepada qada dan qadar. G. Kedudukan akidah dalam Islam. Dalam ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting karena akidah merupakan pondasi dari ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak. Maka akidah yang benar merupakan landasan atau asas bagi tegaknya agama dan diterimanya suatu amal. Fungsi akidah akhlak. 1. Agar seseorang bisa melaksanakan ibadah dengan tertib. 2. Agar memiliki akhlak yang mulia. 3. Menghindarkan diri dari perilaku yang menyimpang seperti tidak membayar zakat. 4. Agar manusia beriman kepada Allah. 5. Agar manusia bisa berperilaku adil dan saling tolong-menolong terhadap sesama. 6. Menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran. 7. Agar manusia yakin dengan keberadaannya Allah supaya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Metode peningkatan akidah Islam. Apabila terjadi perselisihan dalam memahami dalil-dalil yang ada, maka pemahaman para ulama terdahulu, mulai dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, harus dijadikan hujah atau pedoman untuk memahami maksud dari dalil-dalil tersebut. B. Dalam memahami akidah dengan bimbingan langsung dari Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan hadis beliau. C. Dilarang mengotak-atik atau merubah akidah tanpa ada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akidah adalah hal yang gaib yang akal pikiran manusia tidak akan sanggup untuk menjangkaunya. D. Siapa saja yang menetapkan dan memahami tanpa berlandaskan akidah permasalahan dengan dalil-dalil syar'i, maka dia berdusta atas nama Allah serta berkata tanpa dasar ilmu. Akidah dibangun di atas dasar ikhlas kepada Allah dan ittiba atau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Para sahabat, imam-imam tabi'in dan mengikuti mereka serta ulama salaf al-sholih, semuanya berada di atas bimbingan dan petunjuk Rasulullah SAW dan atsar mereka merupakan bimbingan dan jalan yang lurus. Dan yang terakhir, kesimpulan, akidah Islamiyah adalah suatu cabang keilmuan terapan yang wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh umat Islam sebagai pengajaran akan pokok keimanan yang membentuk mentalitas dan keyakinan. Maka akidah Islamiyah akan berpengaruh menggerakkan seseorang untuk lebih bersemangat di dalam upaya mengisi hidupnya sebagai bekal menempuh perjalanan setelah masa kematian. Selain itu, akidah juga penting agar manusia dapat meyakini dan mempercayai bahwa keberadaan semua makhluk yang ada merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta manusia dapat menjadikannya pedoman dalam mengarungi alam beserta segalanya isinya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan
kata-kata atau penyampaian yang kurang jelas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.